Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna husnat tibai wa arinal batila batila warzuqna husnat ijtinabi. Para jemaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Kajian kita pagi hari ini masih tentang fikih salat, masuk ke tema yang ke-33, itu tentang hal-hal yang dibolehkan dalam salat. Tidak masuk pekerjaan salat, tapi boleh dilakukan dengan batasan tertentu. Kita bertolak dari hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Kanjeng Rasul bersabda, "Inna hadhihi salata la yaslu fiha syai'un min kalamin nas." Sesungguhnya salat ini tidak pantas di dalamnya ada ucapan manusia. Innama huwa at-tasbihu. Ucapan dalam salat itu tiada lain adalah at-tasbih, yaitu ucapan tasbih mensucikan Allah. Wa takbir, ucapan takbir membesarkan Allah. Wa qiraatul Quran, dan bacaan Al-Quran. Ini dimuat dalam kitab Sahih Muslim, urutan hadis 1227. Nah, dari hadis-hadis yang lain diketahui tentang adanya beberapa perbuatan yang boleh dilakukan walaupun itu bukan termasuk perbuatan sholat. Di antaranya yang pertama, menangis, al-buka, menangis, wa ta'awuh, mengadu, ya. Wal aninu, merintih, ya. Sawaun akan adzalika min khasyatillah, baik mengadu, menangis, merintih itu karena takut kepada Allah, am kana li ghairi dzalika, atau karena maupun karena sebab yang lain. Kat ta'awuhi minal masaib wal auja, seperti mengaduh karena musibah, karena ada sesuatu yang menimpa,
wal auja, dan karena sakit. Madama an ghalabatin bihaitsu la yumkinu daf'uhu. Sakit atau musibah yang sedemikian rupa yang tidak mungkin untuk ditahan, tidak mungkin untuk ditolak. Ya, kita ini kan manusia, ada rasa, ya. Kita makhluk yang rasanya hidup, bukan yang mati rasa. Kalau mati rasa itu sakit ya ndak kroso. Kalau sudah mati rasa itu sedih nggak ada, karena sedih itu bagian dari perasaan. Menangis. Al-Quran melukiskan bahwa para nabi dan pengikut mereka itu tersungkur dengan bersujud. Dan menangis bila ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah dibacakan kepada mereka. Idza tutla alaihim ayatur rahmani kharru sujada wa bukiya. Itu yang dilukiskan Al-Quran. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat yang Maha Rahman, yang Maha Pemurah, kharru sujada wa bukiya, mereka tersungkur dengan bersujud dan menangis. Nyambung, ya. Bacaan Quran itu dengan hatinya. Ini kita sering mendapatkan imam di Masjidil Haram itu, yang kemudian di tengah-tengah itu kemudian terisak, ya, nggak bisa ditahan, ya, nggak bisa ditahan, karena dia membaca, mengerti, menghayati, ya. Jadi ini tidak membatalkan sholat. Kanjeng Rasul itu digambarkan oleh sahabat Asy-Syikhir. Dia menyatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli. Aku melihat Rasul sholat. Wa fi sadrihi, dan di dada beliau, azirun, ada bunyi gelegak, ka'aziril mirjal, seperti gelegak air yang mendidih di dalam periuk, ya, di belanga, di periuk. Minal buka, karena menangis, ya mungkin menangis agak ditahan, sehingga sahabat Asy-Syikhir itu menggambarkannya seperti air yang gluk itu di dada beliau. Ya, beliau itu menerima wahyunya. Kemudian pernah dikelilingkan ke langit, naikkan ke langit,
sampai ke masa depan, ya, ditunjukkan oleh Allah surga, neraka, sehingga beliau sensitif sekali itu terhadap firman-firman Allah itu, karena itu seperti bukan sesuatu yang jauh, itu bukan sesuatu yang diyakinkan, tapi benar-benar yakin. Beliau mudah untuk menangis. Yang lalu kan pernah kita sebut ada hadis yang, andaikan kalian melihat apa yang aku lihat, labakaitum katsiran waladhahiktum qalilan. Andaikan kalian melihat apa yang aku lihat, pasti kalian banyak menangis dan sedikit tertawa. Ketika para sahabat bertanya, ma ra'aita ya Rasulullah, yang Anda lihat itu apa wahai Rasul? Beliau menjawab, al jannatu wan nar. Yang terlihat olehku adalah surga dan neraka. Nah, ini untuk orang beriman yang membaca Quran dan menghayati maknanya, itu kesadaran tentang surga itu menjadi lebih kuat, kesadaran tentang neraka itu menjadi lebih kuat, kesadaran bahwa Allah melihat dia itu menjadi lebih kuat, ya. Jadi ini menangis atau karena sakit. Mungkin ada orang yang sholat itu dalam keadaan dia udun itu kalau sedang meradang itu sentuh sedikit kan, sakitnya itu kan nemen. Ini salah gerak kok ketindihan, aduh, nah begitu itu tidak apa-apa. Bukan karena dibuat-buat, tapi karena itu seperti refleks. Atau sebab-sebab lain. Ada orang tuh yang kagetan. Mungkin dia masbuk, terus dari belakang ada orang mau makmum, ditepuk gini dia kaget, ya. Ada yang juga gelian, ya. Jadi walaupun tahu orang beginikan itu, walaupun tahu mau diitik-itik gini, wah itu responnya itu enggak. Ada orang yang begitu itu, ya. Kalau zaman kecil katanya orang kalau begitu itu istrinya cantik. Nggak tahu itu teori dari mana, ya. Coba ibu-ibu yang cantik-cantik coba diitik-itik suaminya itu, gelian apa enggak? Kalau enggak gelian berarti teori itu salah, ya. Itu kalau terjadi bukan karena dibikin-bikin, itu tidak apa-apa. Yang kedua, ini berinteraksi dengan firman Allah yang dibaca atau yang didengarnya dengan mengucapkan kalimat thayyibah. Jadi dia terhadap bacaan itu yang dia dengar, dia merespons, ya.
dengan kalimat thayyibah seperti doa, memohon sesuatu, ta'awud atau berlindung kepada Allah dari sesuatu dan semacamnya, ya, dan semacamnya. Ini boleh dilakukan dalam sholat. Ada sahabat Hudzaifah dia nyatakan sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Pada satu malam, kata Abu Hudzaifah, aku sholat bersama Nabi. Ternyata ini dia tidak hanya berdua dengan Nabi, karena istri Nabi Siti Aisyah juga menceritakan hal yang sama. Dia sholat pada suatu malam itu. Jadi yang makmum di belakang beliau beberapa orang. Ini sholat malam, bukan sholat fardu, sholat malam. Qala Mu'ad berkata, faftataha al-Baqarah. Ternyata ketika baca surat ya, beliau itu memulainya dengan membaca surah Al-Baqarah. Faqara'a hatta balagha ra'sal mi'ati. Beliau baca sampai mencapai ayat yang ke-100. Fakultu yarka'u, kata Abu Hudzaifah, aku berkata dalam hati, ini beliau habis ini ruku, ya, sini ruku. Summa madho, ternyata ada ruku, beliau lanjut. Hatta balaghal mi'atain, sampai mencapai ayat yang ke-200. Fakultu yarka'u, aku berkata dalam hati, ini paling ini ruku. Summa madho, ternyata beliau masih terus. Hatta khotamaha, sampai beliau menghatamkan surah Al-Baqarah. Fakultu yarka'u, aku berkata lagi dalam hati, ini setelah ini ruku. Tapi kemudian summa ftataha, lalu beliau masuk ke surah Ali Imran sampai hatam. Lalu ini ruku ini. Ternyata enggak. Summa ftataha surat An-Nisa, beliau masuk ke surah An-Nisa. Nah, setelah itu baru ruku. Itu sahabat Hudzaifah menggambarkan, wa kana idza marra bi ayati rahmatin sa'ala. Beliau itu kalau melewati ayat yang kandungannya itu tentang rahmat, sa'ala, beliau meminta rahmat. Idza marra bi ayatin fiha adzabun ta'awwadha. Kalau melewati ayat yang di situ kandungannya tentang siksa, tentang adab, beliau berta'awud, memohon perlindungan dari adab. Wa idza marra bi ayatin fiha tanzihun lillah azza wa jalla sabbaha. Kalau melewati ayat yang itu kandungannya mensucikan Allah dari segala macam kekurangan azza wa jalla, ya, sabbaha, beliau kemudian bertasbih mensucikan Allah dari segala macam kekurangan. Allah itu tidak ada kekurangan sedikit pun, ya.
ini berinteraksi dengan Quran. Kandungannya direspon. Kandungannya direspon. Dan ini dilakukan Nabi ketika sholat. Atas dasar ini, maka di dalam mazhab Syafi'i, hukum berinteraksi dengan Quran itu sunnah, ya. Karena Nabi melakukannya. Yustahabbu hadat tasbihu was su'alu wal isti'adatu lil qari'i fi shalah wa ghairiha. Jadi tasbih, lalu as-su'al, permintaan, al-isti'adah, permohonan perlindungan agar dijauhkan dari azab. Lil qari'i itu disunahkan bagi yang membaca ayat Quran fi sholati, dalam salat, wa ghairiha, atau di luar salat, selain salat. Walil imami, disunahkan juga bagi imam, wal ma'mumi, dan bagi makmum, wal munfaridi, dan juga bagi orang yang salat sendirian. Li'annahu du'aun, karena itu semua adalah doa. Fastawau fihi kat ta'min, maka itu posisinya mereka semua ini yang baca, yang mendengarkan, yang jadi imam, yang jadi makmum, yang sholat sendiri dalam waktu dalam sholat atau di luar sholat, itu posisi kalimat-kalimat tadi itu kata min seperti membaca amin. Kalau baca amin waladhdallin, ya imam ya amin, makmum ya amin. Tapi yang begini ini hanya mungkin bagi orang yang nyambung bahasanya dengan Quran. Terus yang kedua, dia tidak dalam posisi ngelamun. Ya. Kalau ngelamun nggak ngerti mau copo ya mau. Ya. Kan Quran bilang kalau dibacakan Quran, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu, dengarkan. Ya. Wa ansitu, diam. La'allakum turhamun, supaya kalian dirahmati. Ya. Kalau tidak ngerti, ya tidak. Ya. Yang di kita itu yang sering dipraktekkan itu kalau baca alaihissallahu bi ahkamil hakimin, itu di surah At-Tin ya. Itu lalu yang banyak di kita dipraktekkan adalah dengan mengucapkan bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ya. Ada yang menambahi wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Ini merespon benar. Ya. Wa ana ala dzalika minasyahidin, saya menjadi saksi atas hal itu. Ya. Bahwa Allah itu adalah ahkamul hakimin, sebaik-baik hakim itu adalah Allah. Lalu jawab, karena ini pertanyaan, bukankah Allah itu adalah sebaik-baik hakim, sebaik-baik yang memutuskan, yang menetapkan hukum? Ya. Lalu jawab, bala, benar. Wa an ala dzalika minasyahidin, dan aku terhadap hal itu termasuk di antara orang-orang yang menjadi saksi. Ya. Itu berinteraksi dengan Quran. Atau kadang-kadang yang banyak orang praktekkan itu, kalau nyebut nama
suhfi Ibrahim wa Musa, kemudian alaihimas salam. Itu interaksi dengan Quran. Atau itu kan hisab ketika baca wa alaina hisabuhum. Nah, kemudian dijawab Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Ya. Jangan sampai lama berbelit-belit memunculkan kegalauan iki isu nang swarga apa mlebu neraka itu. Dari mulai hisabnya itu sudah lama karena tanggungannya banyak, memplang utangnya banyak, merasani orangnya banyak, kirim-kirim kejelekan orang lewat HP-nya gak kehitung. Wah, itu nanti masing-masing kan itu mendapat peluang untuk nuntut. Nggak kenal bupati di mana itu yang diduga ini, ikut-ikut. Itu membikin hisab jadi lama. HP kita itu tukuni larang-larang, pulsanya juga larang, kalau mati di setrum, dicas, setelah hidup dipakai ngeser-ngeser dugaan-dugaan, cari-cari kesalahan orang, di-share. Yang bikin isinya orang lain, tapi dia setuju, kemudian dia kirim. Apalagi menyangkut tokoh yang cocok untuk jadi jabat apa gitu. Tapi dia tidak setuju dengan tokoh itu. Kok ada orang mengungkap ini, wah ini cocok nih, biar orang tidak pilih, lalu di-share. Udah, siapapun nanti yang terpilih itu Allah yang milih. Ya. Yang bikin cenderung orang milih itu adalah yang menguasai hati. Ya. Kenapa laki-laki memilih istri ini? Ya, itu yang bikin cenderung hatinya adalah Allah. Padahal orang lain ngoyak ngono kok seneng. Nah. Ada laki-laki itu yang besar, gemuk, istrinya cebol, kecil, cebol ya namanya ya. Kalau dulu orang-orang dulu, zaman dulu itu kalau ada mobil jual jamu, ya, itu dia dinaikkan ke atas. Sing ngomong itu di bawah, tapi dia gini-gini di atas. Ya, dikira yang ngomong tentang jamunya yang di atas itu, padahal yang ngomong itu ada di dalam mobilnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dia begini aja di atas. Orang ngumpul karena lihat kecilnya itu. Itu ada yang milih istri itu kecil, suaminya besar. Dia nari jaipong, ini cocok ini, kanggo bojoku. Cilik. Ya. Artinya kalau tingginya itu kira-kira ya seperti anak sudah TK, masih TK yang bukan yang bongsor, ya, kecil. Kawin. Sama itu lagi, yang laki kecil pelawak, istrinya kan besar. Nah, tapi tidak lanjut itu. Nah, tapi punya anak. Ya. Pikiran orang umum, kok iso? Lo yang menguasai itu hati itu adalah Allah. Termasuk kekuasaan. Nabi disuruh mengucap itu, Qulillahumma malikal mulki. Engkaulah ya Allah yang menguasai semua kekuasaan, kerajaan. Tu'til mulka man tasha. Engkaulah yang memberi kekuasaan kepada yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Engkau juga yang mencabut kekuasaan dari yang
yang engkau kehendaki. Jadi kalau orang mendapatkan otoritas itu Allah yang pilih. Lawong yang nentang-nentang itu ya dikasih kekuasaan. Fir'aun kan menentang Allah tapi dikasih kekuasaan. Ya dunia itu seperti itu. Gak semuanya sesuai dengan yang kita suka. Allah itu yaf'alu ma yurid, Allah itu mengerjakan apa yang dia mau. Yahkum ma yurid, dia menetapkan hukum apa yang dia mau. Jadi kalau kamu bilang, kamu mau apa? Wong kamu juga ada, itu aku yang bikin. Mau apa? Ya. Makanya kita itu kalau sombong itu menggunakan pakaian Allah. Yang boleh sombong itu hanya dia. Kita ini apa? Ya. Dikasih sel tidak normal aja sedikit, kembang, dan itu ada di kepalanya, itu sudah menjadi tumor otak atau kanker otak. Kayak apa-apa, walaupun profesor, moro-moro senyumnya miring, habis itu mulai lupa nama konconya sendiri. Maka mengasah kesadaran dengan firman-firman Allah lebih penting, dan kemudian termasuk yang Nabi lakukan merespons apa yang Allah firmankan. Yang ketiga, menoleh karena ada hajat yang penting, bukan hajat yang tidak penting. Noleh kepingin tahu ukurannya kusen masjid ki piro iki, engko tak gawe conten yang omah. Jadi paling iki 30 iki. Wah, pokoknya nah itu tidak penting ya. Yang penting seperti menoleh yang dilakukan Nabi dalam salat subuh menjelang terjadinya perang Hunain. Jadi altifatu indal hajah al muhimmah, menoleh ketika ada hajat yang penting, bukan sekedar toleh untuk masjid iki api, toleh. Nah, perang Hunain itu terjadi pada tahun 8 Hijriah. 2 pekan setelah pembebasan Makkah. Yang dihadapi adalah suku Hawazin dan Thaqif. Bani Hawazin dan Bani Thaqif. 2 suku ini, itu agak besar suku ini, itu berencana membantu Quraisy dalam memerangi kaum muslimin. Ini kan Makkah itu kan selama sekian tahun dan dikuasai oleh kaum musyrikin. Nabi hijrah ke Madinah karena mendapat tekanan yang keras sampai diputuskan untuk dibunuh, ya. Sudah dikepung, tapi Nabi keluar dalam lindungan Allah. Yang ngepung itu dibikin ngantuk. Nabi keluar aman aja, orang ngantuk, ya. Semua ngorok. Nabi keluar menuju rumah Abu Bakar, lalu mereka berangkat bersama menuju ke Gua Thur. Ada orang Quraisy yang punya keahlian menunjuk jalan, itu oleh Nabi dipilih untuk menjadi guide perjalanan dari Mekah ke Madinah. Sudah diserahkan 2 untanya kepada dia, dipesan
nanti subuh ketiga kamu menuju ke Gua Thur. Jadi Nabi tidak langsung ke utara, Nabi ke selatan dulu ya. Padahal Madinah itu di utara. 3 hari di dalam gua. Terus makannya gimana? Guanya kecil ya. Guanya itu kalau orang berdiri lubangnya agak ke bawah. Tapi kalau diinguk sini, orang yang berdiri di situ kelihatan kakinya ya. Jadi sempit. Nah, itu yang dibantu oleh Allah. Nabi sendiri mengatur, Abu Bakar mengatur, Buhairah yang bukan Buhairah, Amir bin Buhairah yang namanya. Itu penggembala Nabi, penggembala kambing Abu Bakar disuruh gembala dekat situ. Sambil menghapus jejak Abu Bakar dan Nabi, lalu gembala dekat situ. Nanti kalau lihat sepi gak ada orang, dia peres ininya susu kambing itu, terus diantar ke dalam untuk minum. Lalu makannya itu putra Abu Bakar nama Asma itu ngantar ya, ngantar bekal pulang, dihapus oleh kambing, jejak-jejaknya itu. Ternyata juga nyampe juga orang Quraisy ke situ ya, ke gua itu. Tapi Allah melindungi itu kan enggak gampang. Cukup dikecoh dengan ada burung merpati yang bertelur, ada laba-laba yang kayaknya sudah lama kodaan ini. Kalau ada orang lewat ini pasti rusak ini. Ini koda rusak ya. Nggak jadi dia. Nggak jadi lihat dari aturan, sekarang uang balik. Nah, ini setelah sekian tahun Nabi mau umroh dihadang, nggak boleh. Sahabat sudah mau perang itu ketika itu. Tapi kemudian muncul perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu dilanggar oleh orang Mekah. Karena dilanggar, maka Nabi bawa pasukan, orang yang melanggar mesti dijatuhi sanksi. Ternyata Mekah dapat ditaklukkan dalam waktu yang cepat, tidak ada perlawanan yang berarti. Ya. Mekah dikuasai tanpa perlawanan. Nah, Nabi tahu kalau di selatan ke arah Taif itu ada yang sudah berencana membantu Quraisy, tapi dia telat. Mekahnya sudah takluk, sana baru persiapan. Nabi mendengar itu, kemudian nyusul ke Hunain ya. Nah, Nabi nyampe malam hari, terus dia mengutus Anas bin Abi Marsad Al-Ghanawi ya, untuk naik ke atas bukit mengintai persiapan musuh ya. Jadi malam hari dia naik kuda, karena bukit di sana itu bukit yang batu-batu ya. Jadi nggak ada lubang-lubang yang dalam-dalam itu ya, dia bisa naik ke atas. Jadi Nabi malam itu merasa sudah cukup nanti untuk mendapatkan informasi seperti apa musuh persiapannya. Subuh Nabi kan menunggu
sudah datang ndak ini Anas ini. Nanya kepada yang kalian merasa ada yang datang ndak yang nunggang kuda semalam? Para sahabat nggak ada. Lalu Nabi sholat ngimami. Nah, Nabi itu noleh ke bukit itu karena dia posisinya adalah ini Anas ini aman pondak, dia bisa turun kembali mendapatkan tugas atau tidak. Aduh, beliau noleh sambil, ternyata saat Nabi sholat itu beliau melihat ada kuda yang turun. Setelah selesai Nabi beritahu kalau penunggang kuda yang kita dugasi sudah datang. Nah, Anas membawa berita bahwa semua suku Hawazin sudah berkumpul di Hunain. Mereka bawa semua kekayaannya, unta, kemudian sapi, kemudian kambing, mereka bawa semua. Nah, Nabi itu tersenyum sambil menyatakan, besok itu akan menjadi rampasan kita. Kenapa Nabi bilang demikian? Karena pasukan Muslim itu banyak, ada 12.000. Ini 12.000 itu ya sebutan yang mudah ya, untuk tidak ada musuh 12.000 persis ya kayak iso, tapi itu sekitar 12.000-an. Yang 2.000-an itu dari orang-orang Mekah yang baru masuk Islam, termasuk Abu Sufyan ya. Itu yang pemimpin Mekah itu ikut untuk menghadapi Bani Khawazin dan Thaqif yang mulanya mau dukung Quraisy, sekarang Quraisy sudah ikut jadi ikut Muhammad. Mereka 2.000-an orang ikut. Jadi Nabi itu yakin ya. Tapi ternyata di awal umat Islam itu hampir kalah. Jumlahnya besar, itu hampir kalah di awal itu. Jadi ternyata yang kumpul di lembah Hunain itu siangnya mereka naik, bawa panah, bawa batu, pokoknya mengumpulkan itu di atas. Lembah Hunain ini sempit. Begitu orang Islam masuk ke lembah yang sempit itu, mereka hujani dengan batu, dengan ya ada apa-apa. Kalau sekarang kan bisa nembak. Zaman itu senjatanya ada di tangan. Itu kocar-kacir, ya, yang kacir. Jumlahnya besar, tapi karena taktik strategi, lalu mereka ini kocar-kacir. Ada Ali bin Abi Thalib yang kemudian mengambil inisiatif mengumpulkan kembali dan menyusun kembali, lalu mereka melakukan kegiatan yang tidak lagi seperti tadi ya. Karena jumlahnya lebih besar, dengan mudah kedua ini ditaklukkan. Itu yang namanya harta rampasan perang itu berlimpah ya. Karena Hawazin itu habis kampungnya kosong, jadi semua istri-istri, anak-anak dibawa semua, termasuk ternak-ternak dibawa semua. Khawatir perang berlangsung lama ya. Ternyata enggak ya. Maunya bergerak ke Mekah tapi pecah di Hunain. Tapi akhirnya orang Islam dapat mengalahkan mereka. Nah, di situ Nabi menoleh ya, Nabi menoleh. Hal yang sama yang lalu sudah pernah kita singgung, Abu Bakar menoleh. Nabi pergi ke kampung Bani Amr bin Auf. Di situ ada konflik. Nabi rukunkan ya, islah. Ternyata ketika masuk waktu sholat, Nabi belum datang. Muadzin nawari Abu Bakar untuk ngimami. Ya, Abu Bakar ngimami. Nabi saat Abu Bakar sudah ngimami, Nabi datang langsung. Kemudian Nabi
gabung ke dalam saf. Jamaah yang tahu itu lalu ya dengan begini ya. Nah, Abu Bakar tetap aja makin banyak yang begini, baru Abu Bakar menoleh ya. Lalu dia melihat Rasul. Karena melihat Rasul, dia kemudian mengangkat tangan, Alhamdulillah, lalu dia mundur. Nah, begini ini menoleh karena ada sesuatu yang penting. Bisa saja kita seperti itu. Di sini takut sama tikus. Kok ada bunyi seperti ada yang lari sebelah sana itu. Iki kok lek mlebu nang rukuh kuwi apa iki? Jadi dia noleh untuk meyakinkan agar tikus itu tidak ganggu dia. Sebab orang ini besar, tapi kalau lihat kecoa itu hilang akal. Ya. Jadi pernah terjadi seperti itu. Saya sholat makmum, rupanya ada kecoa dari selatan situ. Yang selatan itu bangun terus gini-gini, habis itu duduk lagi. Sebelahnya juga. Nah, saya kan sudah siap. Dia ke saya, naik lewat sini, terus ke dekat leher sini. Saya biarkan aja, ini makhluk apa bertasbih memuji Allah, dan dia tidak ngentuk, ya paling cuma lewat. Setelah salam, yang belakang itu yang belakang itu kukuh, ya. Tapi dia terbang. Itu hanya urusan. Jadi gangguan-gangguan yang di luar refleks itu, di luar apa kesengajaan itu nggak apa-apa, noleh. Ya. Itu yang kemudian Nabi ngoreksi, kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan ke imam, komunikasinya jangan gini kalau laki-laki, tapi dengan tasbih. Kalau tasbih dia nanti akan menoleh karena ada terjadi sesuatu. Ya. Nah, menolehnya Nabi itu ke kanan ke kiri. Yang dilihat oleh Abu Darda, ya. Bukan noleh sampai muter ke belakang, nolehnya cuma ke kanan atau ke kiri, memutar leher aja, tidak sampai ke belakang. Ya. Karena itu kalau hanya menoleh, para fuqaha menyatakan kalau ada hajat itu tidak apa-apa, tapi kalau tanpa ada hajat itu makruh, ya itu makruh. Tapi Imam Syafi'i itu kalau nolehnya itu sampai, mazhab Syafi'i kalau ini sampai ikut, bukan hanya sekedar memutar leher, tapi dada berubah arah dari kiblat, maka itu membatalkan sholat. Tapi yang lain itu sholatnya batal kalau tanpa kalau tanpa hajat, ya sholatnya batal kalau seluruh tubuh itu berputar. Tapi kalau hanya ini enggak, atau hanya ini enggak, yang lain makruh aja. Tapi kalau Imam Syafi'i itu batal. Kalau ada hajat enggak, seperti Nabi ketika diperintah untuk mengubah kiblat dari Masjidil Aqsa ke mana? Ke Masjidil Haram. Itu muternya lebih dari 180 derajat kalau muter ke kanan. Enggak apa-apa karena ini ada hajat. Orang sholat terus dari belakang, Pak kualik kiblatnya Pak. Nah, ya muter aja. Ya. Muter aja. Jangan wis kadung mulai ya apa iki? Mikir ya apa iki? Muter aja. Kan kalau kita sholat di tempat baru, arah kiblatnya mana ini? Ya. Al-Akbar itu masuknya bisa dari utara. Nah, itu orang mengira kiblatnya di situ. Dikira masuk dari depan, itu orang yang nggak tahu. Padahal yang di depan kan dari sini.
Itu satpam situ cerita sering terjadi orang salah karena masjidnya besar, begitu masuk dekat pintu dia sholat karena mau pergi lagi, tapi menghadap ke selatan. Satpam beritahu, Pak, balikkan Pak, hadap kanan Pak. Kanan. Itu boleh begitu? Boleh, ya boleh. Ya, boleh diinformasikan dengan ngomong untuk orang yang tidak sholat, itu boleh. Ya, boleh. Di Masjidil Haram itu kalau ada sujud tilawah, kan tidak ngerti tuh, imamnya kan di depan. Tiba-tiba setelah baca ayat sajdah, lalu dia sujud, yang di belakang dikira ruku. Nah, itu para tukang sapu itu kemudian teriak, sujud hajah, sujud, itu teriak. Kalau di belakang imam persis ngerti kalau imam lagi sujud. Jadi itu berkaitan dengan soal yang diperkenankan dalam sholat. Nah, masih ada yang lain, makanya ini masih bagian yang pertama. Hanya yang nomor 1 menangis ini agak jarang, ini kalau di kita agak jarang. Yang sering itu kalau sakit. Nah, berinteraksi ini hanya di beberapa surat tertentu yang sudah biasa diajarkan. Kemudian kalau yang menoleh ini jarang ini, ya. Imam terus noleh gini jarang, ya. Apalagi sini tempat imam sudah dibatasi oleh ini tembok kanan kiri. Saya kira itu. Ada yang ingin dikemukakan? Silakan kalau ada. Ya, baik. Dulu pernah kita singgung Nabi, ini berkaitan dengan salat bawa anak kecil. Nabi itu pernah membawa cucunya yang dari Zainab, cucu kecil. Ya. Ketika berdiri beliau gendong. Ya. Salatnya salat di siang hari. Ya. Nanti begitu mau rukuk ditaruh dulu. Kemudian baru beliau rukuk. Nanti setelah sujud selesai, mau berdiri diambil lagi. Jadi ini termasuk nanti yang di bagian belakang akan disebut. Jadi selagi itu menyangkut soal yang perlu, bukan karena dibikin-bikin, itu tidak apa-apa. Karena ada orang yang berada dalam keadaan ini kalau ditinggal ambil sopo yang omah, terus dono kebakaran ya opo, nah, akhirnya kemudian dibawa, itu boleh. Maka Nabi pernah ditunggangi ya oleh cucunya yang sudah agak besar. Nabi itu sujudnya lama, ya. Sadar ini kalau bangun tipe gue, ya. Dicerno sampai turun sendiri, ya, turun sendiri. Nah, itu terjadi dan Nabi tidak mengulangi sholat. Ya, Nabi tidak mengulangi sholat. Yaitulah sholat itu bagian yang berkelindan dengan kegiatan sehari-hari, yang boleh jadi karena sesuatu hal lalu kita mesti sholat, tapi ada sesuatu yang mesti kita jaga. Ya.
mungkin polisi yang sedang bertugas, ya. Itu di Masjidil Haram itu kalau yang sedang bertugas itu tidak sholat. Setelah selesai tugas baru mereka makmum sendiri, ya. Sholat sendiri. Yaitu bagian dari yang ada kemaslahatan yang penting untuk nanti ada juga soal orang tidak ikut sholat jamaah telat sholat jamaah karena apa? Karena ini makanan sudah dihidangkan. Kok kemudian qomat, Nabi selesaikan dulu, baru nanti di situ. Ya. Jadi ini manusiawi ini sholat ini. Waktunya dibikin longgar sehingga orang bisa ngatur. Ya. Bahkan kalau di Sudan itu ada sholat jamaah itu sampai 3 kali di masjid yang sama. Jadi orang bisa milih ikut yang gelombang pertama, apa ikut gelombang yang kedua, apa ikut gelombang yang ketiga. Ya Jumatan itu yang 3 kali itu di Sudan, ya 3 kali. Sehingga hal-hal yang penting itu orang bisa ngatur. Wes awakmu ikut pertama, aku sing jaga. Nah, itu bisa ngatur. Karena memang dia dibikin waktunya panjang sholat itu, waktunya panjang. Tapi tempat lain belum ada itu, semua di awal waktu dan hanya 1 kali. Ya. Begitu Pak. Ya Nabi melihat ke Anas lama juga karena dia mendeteksi iki Anas teko apa ndak ini. Padahal informasinya penting. Jangan-jangan dia ketangkep oleh musuh. Ya. Oke, saya kira itu. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah